Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di sebaris kisah yang memberikan kisah seru dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, jangan lupa menulis selawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Klik juga tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Di bawah terik matahari Cianjur, debu jalanan di depan Polsek Cipanas berterbangan setiap kali angkot melintas. Hari itu, 17 Mei 2025, suasana kantor polisi kecil itu tampak biasa saja. Beberapa petugas lalu lintas duduk di pos jaga mengobrol sambil menyeruput kopi. Di sudut ruangan, Brigadir Adi Permana, polisi berbadan gendut dengan wajah merah dan kumis tebal, bersandar di kursi dengan kaki terangkat di atas meja. Seragamnya tampak sesak, kancingnya nyaris lepas, dan sorot matanya penuh keangkuhan. Di kantor ini, Adi Permana adalah raja kecil yang tak tersentuh. Dikenal karena sikap arogan dan tangan besinya dalam urusan administrasi jalanan. Pagi itu, di sebuah gang sempit di Kampung Cibadat, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Alex bergegas mengendarai motornya yang sedikit berderit. Alex adalah adik dari Serka Laila Hidayanti, seorang anggota TNI berusia 29 tahun yang sedang bertugas di Kodim Cianjur. Dengan wajah penuh keringat, Alex buru-buru menuju pasar untuk mengantar pesanan catering ibunya. Namun di perempatan dekat Polsek Cipanas, motornya tiba-tiba dicegat. "Turun, mana SIM?" bentak Brigadir Adi Permana yang tiba-tiba muncul dari balik pohon mangga bersama dua anak buahnya. Alex yang memang belum punya SIM hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar memegang setang motor. "Maaf, Pak, saya buru-buru. Ini motor cuma buat antar catering," ujarnya pelan, berharap ada sedikit belas kasihan. Adi Permana tertawa kecil, suaranya menggema seperti ejekan. "Buru-buru, alasan klasik. Motor ini kami sita. Mau ambil? Datang ke kantor besok bawa dokumen lengkap dan uang administrasi." Matanya menyipit, dan Alex tahu persis apa arti administrasi itu. Motor Alex diseret ke halaman polsek, dan pemuda itu hanya bisa pulang dengan angkot, wajahnya penuh rasa malu dan cemas. Di rumah, ibunya, seorang janda bernama Ibu Nurhayati, langsung panik mendengar kabar itu. Motor itu adalah tulang punggung usaha catering mereka. Tanpa motor, pesanan pelanggan tak bisa diantar. Alex dengan berat hati menghubungi kakaknya, Laila, yang sedang berada di barak. Laila Hidayanti bukan wanita sembarangan. Berpostur tegap dengan rambut pendek rapi dan mata tajam, ia dikenal di satuan TNI-nya sebagai sosok yang tak kenal kompromi soal keadilan. Lahir dan besar di desa di kaki Gunung Gede, Laila mewarisi jiwa keras khas orang Sunda, pantang menyerah dan penuh harga diri. Namun di balik seragam militernya, ia adalah kakak yang sangat menyayangi Alex, adik satu-satunya. "Kak, motornya disita polisi. Katanya harus bayar banyak buat ambil lagi. Aku nggak tahu caranya ngomong sama mereka." Suara Alex terdengar parau melalui telepon. Laila menggenggam ponselnya erat, rahangnya mengeras. "Berapa yang mereka minta?" "2 juta, Kak," jawab Alex pelan. "Katanya buat biaya administrasi dan denda." Suara Laila meninggi, amarahnya mulai membuncah. "Motor butut itu harganya enggak sampai segitu. Tunggu aku, besok aku ke sana." Keesokan paginya, Laila, masih mengenakan seragam loreng TNI, melangkah masuk ke halaman Polsek Cipanas. Langkahnya tegas, sepatu botnya menggetarkan tanah. Di belakangnya, Alex mengikuti dengan wajah cemas. Di dalam kantor, Brigadir Adi Permana sedang duduk santai memainkan pulpen. Melihat Laila, ia hanya melirik sekilas. "Permisi, apa ini?" "Datang rame-rame," ujarnya dengan nada meremehkan. "Mau ambil motor? Bayar dulu 2 juta rupiah. Urusan selesai." Laila mendekat, berdiri tepat di depan meja Adi Permana. Suaranya dingin tapi penuh tekanan. 2 juta untuk apa? Motor itu disita tanpa surat tilang resmi.
Adik saya cuma lupa bawa SIM, bukan maling. Mana dasar hukumnya? Adi Permana tertawa keras. Dasar hukum? Ini wilayah saya, Mbak. Mau ribut? Silakan, tapi motor enggak bakal keluar tanpa uang. Ia bangkit dari kursi, tubuhnya yang besar mencoba mengintimidasi. Dua polisi lain di ruangan itu tersenyum sinis. Tapi Laila tak gentar. Matanya menatap lurus seperti elang mengunci mangsa. Saya Serka Laila Hidayanti, TNI Ed. Kalian pikir bisa seenaknya memeras warga? Adik saya bukan ATM kalian. Mendengar kata TNI, wajah Adi Permana sempat berubah. Tapi cepat ia kembalikan senyum sinisnya. Mau main hukum sama saya? Kalau gitu, besok saya kasih pelajaran. Ia melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Mbak, dengar ya, di sini saya yang atur. Bayar, atau motor itu saya jual. Saat itulah sesuatu dalam diri Laila meledak. Dengan gerakan terlatih, ia memelintir lengan Adi Permana ke belakang dan mendorongnya hingga terhuyung ke dinding. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar napas berat Adi Permana. Aksi Serka Laila di kantor polisi itu ternyata direkam oleh beberapa orang warga dan juga wartawan. Video singkat aksi Laila menyebar seperti api di media sosial. Tagar "Nifs polisi trending" memecah publik. Ada yang memuji keberanian Laila, ada pula yang menuduhnya arogan. Adi Permana, yang harga dirinya terluka, berbisik pada anak buahnya. Cari tahu semua tentang Laila. Saya mau dia minta maaf, atau motor itu saya bakar. Sementara itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila duduk di teras dengan wajah keras. Alex, kalau orang seperti Adi Permana dibiarkan, mereka tak akan pernah berhenti, ujarnya. Tapi di hati, ia tahu konsekuensinya besar. Ponsel Ibu Nurhayati berbunyi, video viral itu sudah ditonton ribuan kali. Laila, ini bahaya. Nanti komandanmu tahu. Ibu Nurhayati gemetar. Saya tidak salah, Bu. Mereka yang harus bertanggung jawab, jawab Laila, lalu memakai topi dinasnya. Besok kita ke Polsek lagi. Motor itu harus pulang. 18 Mei 2025. Polsek Cipanas ramai dikerumuni warga dan media. Laila masuk dengan langkah tegap, kali ini didampingi Mayor Yunus komandannya dari Kodim. Brigadir Adi Permana, ujar Mayor Yunus dengan suara berat. Saya dengar anak buah saya bermasalah di sini. Tapi sepertinya, masalah sebenarnya adalah Anda. Adi Permana berkeringat dingin. Itu cuma denda administrasi, Pak. Anak itu tidak punya SIM. Mayor Yunus tak bergeming. Tunjukkan surat tilangnya. Atau saya panggil provos, polisi militer, untuk memeriksa seluruh operasi Polsek ini. Kata provos membuat Adi Permana gemetar. Ia tahu praktik kotor selama ini akan terbongkar. Di luar, warga bersorak saat Laila mendorong motor Alex keluar. Hidup TNI, teriak seseorang. Tapi Laila hanya tersenyum tipis. Ia tahu pertarungan belum benar-benar selesai. Malam itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila memandang foto almarhum ayahnya. Ayah, apa aku di jalan yang benar? Gumamnya. Sementara di warung kopi, Adi Permana berbisik pada Haji Yusuf perantara liciknya. Gunakan media dan pengacara. Saya mau Laila hancur. Tapi Romli menggeleng. Brigadir, TNI bukan lawan sembarangan. Warga sudah mulai berani bicara. Di Bandung, Laila bersiap menghadapi pemeriksaan Polda. Letnan Hotman, pengacaranya, berpesan. Serka, ini bukan cuma soal Anda dan Adi Permana. Ada kepentingan besar di belakangnya. Laila mengangguk. Saya siap, Pak. Asal kebenaran yang menang. Di bawah terik matahari Cianjur, debu jalanan di depan Polsek Cipanas berterbangan setiap kali angkot melintas. Hari itu, 17 Mei 2025, suasana kantor polisi kecil itu tampak biasa saja. Beberapa petugas lalu lintas duduk di pos jaga mengobrol sambil menyeruput kopi.
Di sudut ruangan, Brigadir Adi Permana, polisi berbadan gendut dengan wajah merah dan kumis tebal, bersandar di kursi dengan kaki terangkat di atas meja. Seragamnya tampak sesak, kancingnya nyaris lepas, dan sorot matanya penuh keangkuhan. Di kantor ini, Adi Permana adalah raja kecil yang tak tersentuh, dikenal karena sikap arogan dan tangan besinya dalam urusan administrasi jalanan. Pagi itu, di sebuah gang sempit di kampung Cibadat, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Alex bergegas mengendarai motornya yang sedikit berderi. Alex adalah adik dari Serka Laila Hidayanti, seorang anggota TNI berusia 29 tahun yang sedang bertugas di Kodim Cianjur. Dengan wajah penuh keringat, Alex buru-buru menuju pasar untuk mengantar pesanan catering ibunya. Namun di perempatan dekat Polsek Cipanas, motornya tiba-tiba dicegat. "Turun, mana SIM?" bentak Brigadir Adi Permana yang tiba-tiba muncul dari balik pohon mangga bersama dua anak buahnya. Alex yang memang belum punya SIM hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar memegang setang motor. "Maaf, Pak, saya buru-buru. Ini motor cuma buat antar catering," ujarnya pelan, berharap ada sedikit belas kasihan. Adi Permana tertawa kecil, suaranya menggema seperti ejekan. "Buru-buru? Alasan klasik. Motor ini kami sita. Mau ambil? Datang ke kantor besok bawa dokumen lengkap dan uang administrasi." Matanya menyipit, dan Alex tahu persis apa arti administrasi itu. Motor Alex diseret ke halaman polsek, dan pemuda itu hanya bisa pulang dengan angkot, wajahnya penuh rasa malu dan cemas. Di rumah, ibunya, seorang janda bernama Ibu Nurhayati, langsung panik mendengar kabar itu. Motor itu adalah tulang punggung usaha catering mereka. Tanpa motor, pesanan pelanggan tak bisa diantar. Alex dengan berat hati menghubungi kakaknya, Laila, yang sedang berada di barak. Laila Hidayanti bukan wanita sembarangan. Berpostur tegap dengan rambut pendek rapi dan mata tajam, ia dikenal di satuan TNI-nya sebagai sosok yang tak kenal kompromi soal keadilan. Lahir dan besar di desa di kaki Gunung Gede, Laila mewarisi jiwa keras khas orang Sunda, pantang menyerah dan penuh harga diri. Namun di balik seragam militernya, ia adalah kakak yang sangat menyayangi Alex, adik satu-satunya. "Kak, motornya disita polisi. Katanya harus bayar banyak buat ambil lagi. Aku nggak tahu caranya ngomong sama mereka." Suara Alex terdengar parau melalui telepon. Laila menggenggam ponselnya erat, rahangnya mengeras. "Berapa yang mereka minta?" "2 juta, Kak," jawab Alex pelan. "Katanya buat biaya administrasi dan denda." Suara Laila meninggi, amarahnya mulai membuncah. "Motor butut itu harganya enggak sampai segitu. Tunggu aku, besok aku ke sana." Keesokan paginya, Laila, masih mengenakan seragam loreng TNI, melangkah masuk ke halaman Polsek Cipanas. Langkahnya tegas, sepatu botnya menggetarkan tanah. Di belakangnya, Alex mengikuti dengan wajah cemas. Di dalam kantor, Brigadir Adi Permana sedang duduk santai memainkan pulpen. Melihat Laila, ia hanya melirik sekilas. "Permisi, apa ini? Datang rame-rame," ujarnya dengan nada meremehkan. "Mau ambil motor? Bayar dulu 2 juta rupiah. Urusan selesai." Laila mendekat, berdiri tepat di depan meja Adi Permana. Suaranya dingin tapi penuh tekanan. "2 juta untuk apa? Motor itu disita tanpa surat tilang resmi. Adik saya cuma lupa bawa SIM, bukan maling. Mana dasar hukumnya?" Adi Permana tertawa keras. "Dasar hukum? Ini wilayah saya, Mbak. Mau ribut? Silakan, tapi motor enggak bakal keluar tanpa uang." Ia bangkit dari kursi, tubuhnya yang besar mencoba mengintimidasi. Dua polisi lain di ruangan itu tersenyum sinis. Tapi Laila tak gentar. Matanya menatap lurus seperti elang mengunci mangsa. "Saya Serka Laila Hidayanti, TNI Ed. Kalian pikir bisa seenaknya memeras warga? Adik saya bukan ATM kalian."
Mendengar kata TNI, wajah Adi Permana sempat berubah, tapi cepat ia kembalikan senyum sinisnya. Mau main hukum sama saya? Kalau gitu, besok saya kasih pelajaran. Ia melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Mbak, dengar ya, di sini saya yang atur. Bayar, atau motor itu saya jual. Saat itulah sesuatu dalam diri Laila meledak. Dengan gerakan terlatih, ia memelintir lengan Adi Permana ke belakang dan mendorongnya hingga terhuyung ke dinding. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar napas berat Adi Permana. Aksi serka Laila di kantor polisi itu ternyata direkam oleh beberapa orang warga dan juga wartawan. Video singkat aksi Laila menyebar seperti api di media sosial. Tagar "Nifs polisi trending" memecah publik. Ada yang memuji keberanian Laila, ada pula yang menuduhnya arogan. Adi Permana, yang harga dirinya terluka, berbisik pada anak buahnya. Cari tahu semua tentang Laila. Saya mau dia minta maaf, atau motor itu saya bakar. Sementara itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila duduk di teras dengan wajah keras. Alex, kalau orang seperti Adi Permana dibiarkan, mereka tak akan pernah berhenti, ujarnya. Tapi di hati, ia tahu konsekuensinya besar. Ponsel Ibu Nurhayati berbunyi, video viral itu sudah ditonton ribuan kali. Laila, ini bahaya. Nanti komandanmu tahu. Ibu Nurhayati gemetar. Saya tidak salah, Bu. Mereka yang harus bertanggung jawab, jawab Laila, lalu memakai topi dinasnya. Besok kita ke Polsek lagi. Motor itu harus pulang. 18 Mei 2025, Polsek Cipanas ramai dikerumuni warga dan media. Laila masuk dengan langkah tegap, kali ini didampingi Mayor Yunus komandannya dari Kodim. Brigadir Adi Permana, ujar Mayor Yunus dengan suara berat, saya dengar anak buah saya bermasalah di sini. Tapi sepertinya, masalah sebenarnya adalah Anda. Adi Permana berkeringat dingin. Itu cuma denda administrasi, Pak. Anak itu tidak punya SIM. Mayor Yunus tak bergeming. Tunjukkan surat tilangnya. Atau saya panggil Provos, polisi militer, untuk memeriksa seluruh operasi Polsek ini. Kata Provos membuat Adi Permana gemetar. Ia tahu praktik kotor selama ini akan terbongkar. Di luar, warga bersorak saat Laila mendorong motor Alex keluar. Hidup TNI, teriak seseorang. Tapi Laila hanya tersenyum tipis. Ia tahu pertarungan belum benar-benar selesai. Malam itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila memandang foto almarhum ayahnya. Ayah, apa aku di jalan yang benar? Gumamnya. Sementara di warung kopi, Adi Permana berbisik pada Haji Yusuf perantara liciknya. Gunakan media dan pengacara. Saya mau Laila hancur. Tapi Romli menggeleng. Brigadir, TNI bukan lawan sembarangan. Warga sudah mulai berani bicara. Di Bandung, Laila bersiap menghadapi pemeriksaan Polda. Letnan Hotman, pengacaranya, berpesan. Serka, ini bukan cuma soal Anda dan Adi Permana. Ada kepentingan besar di belakangnya. Laila mengangguk. Saya siap, Pak. Asal kebenaran yang menang. Di bawah terik matahari Cianjur, debu jalanan di depan Polsek Cipanas berterbangan setiap kali angkot melintas. Hari itu, 17 Mei 2025, suasana kantor polisi kecil itu tampak biasa saja. Beberapa petugas lalu lintas duduk di pos jaga mengobrol sambil menyeruput kopi. Di sudut ruangan, Brigadir Adi Permana, polisi berbadan gendut dengan wajah merah dan kumis tebal, bersandar di kursi dengan kaki terangkat di atas meja. Seragamnya tampak sesak, kancingnya nyaris lepas, dan sorot matanya penuh keangkuhan. Di kantor ini, Adi Permana adalah raja kecil yang tak tersentuh, dikenal karena sikap arogan dan tangan besinya dalam urusan administrasi jalanan. Pagi itu, di sebuah gang sempit di kampung Cibadat, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Alex bergegas mengendarai motornya yang sedikit berderit. Alex adalah adik dari Serka Laila Hidayanti.
seorang anggota TNI berusia 29 tahun yang sedang bertugas di Kodim Cianjur. Dengan wajah penuh keringat, Alex buru-buru menuju pasar untuk mengantar pesanan catering ibunya. Namun di perempatan dekat Polsek Cipanas, motornya tiba-tiba dicegat. "Turun, mana SIM?" bentak Brigadir Adi Permana yang tiba-tiba muncul dari balik pohon mangga bersama dua anak buahnya. Alex yang memang belum punya SIM hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar memegang setang motor. "Maaf, Pak, saya buru-buru. Ini motor cuma buat antar catering," ujarnya pelan, berharap ada sedikit belas kasihan. Adi Permana tertawa kecil, suaranya menggema seperti ejekan. "Buru-buru? Alasan klasik. Motor ini kami sita. Mau ambil? Datang ke kantor besok bawa dokumen lengkap dan uang administrasi." Matanya menyipit, dan Alex tahu persis apa arti administrasi itu. Motor Alex diseret ke halaman polsek, dan pemuda itu hanya bisa pulang dengan angkot, wajahnya penuh rasa malu dan cemas. Di rumah, ibunya, seorang janda bernama Ibu Nurhayati, langsung panik mendengar kabar itu. Motor itu adalah tulang punggung usaha catering mereka. Tanpa motor, pesanan pelanggan tak bisa diantar. Alex dengan berat hati menghubungi kakaknya, Laila, yang sedang berada di barak. Laila Hidayanti bukan wanita sembarangan. Berpostur tegap dengan rambut pendek rapi dan mata tajam, ia dikenal di satuan TNI-nya sebagai sosok yang tak kenal kompromi soal keadilan. Lahir dan besar di desa di kaki Gunung Gede, Laila mewarisi jiwa keras khas orang Sunda, pantang menyerah dan penuh harga diri. Namun di balik seragam militernya, ia adalah kakak yang sangat menyayangi Alex, adik satu-satunya. "Kak, motornya disita polisi. Katanya harus bayar banyak buat ambil lagi. Aku nggak tahu caranya ngomong sama mereka." Suara Alex terdengar parau melalui telepon. Laila menggenggam ponselnya erat, rahangnya mengeras. "Berapa yang mereka minta?" "2 juta, Kak," jawab Alex pelan. "Katanya buat biaya administrasi dan denda." Suara Laila meninggi, amarahnya mulai membuncah. "Motor butut itu harganya enggak sampai segitu. Tunggu aku, besok aku ke sana." Keesokan paginya, Laila, masih mengenakan seragam loreng TNI, melangkah masuk ke halaman Polsek Cipanas. Langkahnya tegas, sepatu botnya menggetarkan tanah. Di belakangnya, Alex mengikuti dengan wajah cemas. Di dalam kantor, Brigadir Adi Permana sedang duduk santai memainkan pulpen. Melihat Laila, ia hanya melirik sekilas. "Permisi, apa ini? Datang rame-rame," ujarnya dengan nada meremehkan. "Mau ambil motor? Bayar dulu 2 juta rupiah. Urusan selesai." Laila mendekat, berdiri tepat di depan meja Adi Permana. Suaranya dingin tapi penuh tekanan. 2 juta untuk apa? Motor itu disita tanpa surat tilang resmi. Adik saya cuma lupa bawa SIM, bukan maling. Mana dasar hukumnya?" Adi Permana tertawa keras. "Dasar hukum? Ini wilayah saya, Mbak. Mau ribut? Silakan, tapi motor enggak bakal keluar tanpa uang." Ia bangkit dari kursi, tubuhnya yang besar mencoba mengintimidasi. Dua polisi lain di ruangan itu tersenyum sinis. Tapi Laila tak gentar. Matanya menatap lurus seperti elang mengunci mangsa. "Saya Serka Laila Hidayanti, TNI Ed. Kalian pikir bisa seenaknya memeras warga? Adik saya bukan ATM kalian." Mendengar kata TNI, wajah Adi Permana sempat berubah, tapi cepat ia kembalikan senyum sinisnya. "Mau main hukum sama saya? Kalau gitu, besok saya kasih pelajaran." Ia melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa senti. "Mbak, dengar ya, di sini saya yang atur. Bayar, atau motor itu saya jual." Saat itulah sesuatu dalam diri Laila meledak. Dengan gerakan terlatih, ia memelintir lengan Adi Permana ke belakang dan mendorongnya hingga terhuyung ke dinding. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar napas berat Adi Permana.
Aksi serka Laila di kantor polisi itu ternyata direkam oleh beberapa orang warga dan juga wartawan. Video singkat aksi Laila menyebar seperti api di media sosial. Tagar "Nifs polisi trending" memecah publik. Ada yang memuji keberanian Laila, ada pula yang menuduhnya arogan. Adi Permana, yang harga dirinya terluka, berbisik pada anak buahnya, "Cari tahu semua tentang Laila. Saya mau dia minta maaf, atau motor itu saya bakar." Sementara itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila duduk di teras dengan wajah keras. "Alex, kalau orang seperti Adi Permana dibiarkan, mereka tak akan pernah berhenti," ujarnya. Tapi di hati, ia tahu konsekuensinya besar. Ponsel Ibu Nurhayati berbunyi. Video viral itu sudah ditonton ribuan kali. "Laila, ini bahaya. Nanti komandanmu tahu." Ibu Nurhayati gemetar. "Saya tidak salah, Bu. Mereka yang harus bertanggung jawab," jawab Laila, lalu memakai topi dinasnya. "Besok kita ke Polsek lagi. Motor itu harus pulang." 18 Mei 2025, Polsek Cipanas ramai dikerumuni warga dan media. Laila masuk dengan langkah tegap, kali ini didampingi Mayor Yunus komandannya dari Kodim. "Brigadir Adi Permana," ujar Mayor Yunus dengan suara berat, "saya dengar anak buah saya bermasalah di sini. Tapi sepertinya, masalah sebenarnya adalah Anda." Adi Permana berkeringat dingin. Itu cuma denda administrasi, Pak. Anak itu tidak punya SIM." Mayor Yunus tak bergeming. "Tunjukkan surat tilangnya, atau saya panggil provos, polisi militer, untuk memeriksa seluruh operasi Polsek ini." Kata provos membuat Adi Permana gemetar. Ia tahu praktik kotor selama ini akan terbongkar. Di luar, warga bersorak saat Laila mendorong motor Alex keluar. "Hidup TNI!" teriak seseorang. Tapi Laila hanya tersenyum tipis. Ia tahu pertarungan belum benar-benar selesai. Malam itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila memandang foto almarhum ayahnya. "Ayah, apa aku di jalan yang benar?" gumamnya. Sementara di warung kopi, Adi Permana berbisik pada Haji Yusuf perantara liciknya. "Gunakan media dan pengacara. Saya mau Laila hancur." Tapi Romli menggeleng. "Brigadir, TNI bukan lawan sembarangan." Warga sudah mulai berani bicara. Di Bandung, Laila bersiap menghadapi pemeriksaan Polda. Letnan Hotman, pengacaranya, berpesan, "Serka, ini bukan cuma soal Anda dan Adi Permana. Ada kepentingan besar di belakangnya." Laila mengangguk. "Saya siap, Pak. Asal kebenaran yang menang." Di bawah terik matahari Cianjur, debu jalanan di depan Polsek Cipanas berterbangan setiap kali angkot melintas. Hari itu, 17 Mei 2025, suasana kantor polisi kecil itu tampak biasa saja. Beberapa petugas lalu lintas duduk di pos jaga mengobrol sambil menyeruput kopi. Di sudut ruangan, Brigadir Adi Permana, polisi berbadan gendut dengan wajah merah dan kumis tebal, bersandar di kursi dengan kaki terangkat di atas meja. Seragamnya tampak sesak, kancingnya nyaris lepas, dan sorot matanya penuh keangkuhan. Di kantor ini, Adi Permana adalah raja kecil yang tak tersentuh. Dikenal karena sikap arogan dan tangan besinya dalam urusan administrasi jalanan. Pagi itu, di sebuah gang sempit di Kampung Cibadat, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Alex bergegas mengendarai motornya yang sedikit berderit. Alex adalah adik dari Serka Laila Hidayanti, seorang anggota TNI berusia 29 tahun yang sedang bertugas di Kodim Cianjur. Dengan wajah penuh keringat, Alex buru-buru menuju pasar untuk mengantar pesanan catering ibunya. Namun di perempatan dekat Polsek Cipanas, motornya tiba-tiba dicegat. "Turun, mana SIM?" bentak Brigadir Adi Permana yang tiba-tiba muncul dari balik pohon mangga bersama dua anak buahnya. Alex yang memang belum punya SIM hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar memegang setang motor. "Maaf, Pak, saya buru-buru. Ini motor cuma buat antar catering," ujarnya pelan, berharap ada sedikit belas kasihan.
Adi Permana tertawa kecil, suaranya menggema seperti ejekan. Buru-buru, alasan klasik. Motor ini kami sita. Mau ambil? Datang ke kantor besok bawa dokumen lengkap dan uang administrasi. Matanya menyipit, dan Alex tahu persis apa arti administrasi itu. Motor Alex diseret ke halaman polsek, dan pemuda itu hanya bisa pulang dengan angkot, wajahnya penuh rasa malu dan cemas. Di rumah, ibunya, seorang janda bernama Ibu Nurhayati, langsung panik mendengar kabar itu. Motor itu adalah tulang punggung usaha catering mereka. Tanpa motor, pesanan pelanggan tak bisa diantar. Alex dengan berat hati menghubungi kakaknya, Laila, yang sedang berada di barak. Laila Hidayanti bukan wanita sembarangan. Berpostur tegap dengan rambut pendek rapi dan mata tajam, ia dikenal di satuan TNI-nya sebagai sosok yang tak kenal kompromi soal keadilan. Lahir dan besar di desa di kaki Gunung Gede, Laila mewarisi jiwa keras khas orang Sunda, pantang menyerah dan penuh harga diri. Namun di balik seragam militernya, ia adalah kakak yang sangat menyayangi Alex, adik satu-satunya. Kak, motornya disita polisi. Katanya harus bayar banyak buat ambil lagi. Aku nggak tahu caranya ngomong sama mereka. Suara Alex terdengar parau melalui telepon. Laila menggenggam ponselnya erat, rahangnya mengeras. Berapa yang mereka minta? 2 juta, Kak, jawab Alex pelan. Katanya buat biaya administrasi dan denda. Suara Laila meninggi, amarahnya mulai membuncah. Motor butut itu harganya enggak sampai segitu. Tunggu aku, besok aku ke sana. Keesokan paginya, Laila, masih mengenakan seragam loreng TNI, melangkah masuk ke halaman Polsek Cipanas. Langkahnya tegas, sepatu botnya menggetarkan tanah. Di belakangnya, Alex mengikuti dengan wajah cemas. Di dalam kantor, Brigadir Adi Permana sedang duduk santai memainkan pulpen. Melihat Laila, ia hanya melirik sekilas. Permisi apa ini? Datang rame-rame, ujarnya dengan nada meremehkan. Mau ambil motor? Bayar dulu 2 juta rupiah. Urusan selesai. Laila mendekat, berdiri tepat di depan meja Adi Permana. Suaranya dingin tapi penuh tekanan. 2 juta untuk apa? Motor itu disita tanpa surat tilang resmi. Adik saya cuma lupa bawa SIM, bukan maling. Mana dasar hukumnya? Adi Permana tertawa keras. Dasar hukum? Ini wilayah saya, Mbak. Mau ribut? Silakan, tapi motor enggak bakal keluar tanpa uang. Ia bangkit dari kursi, tubuhnya yang besar mencoba mengintimidasi. 2 polisi lain di ruangan itu tersenyum sinis. Tapi Laila tak gentar. Matanya menatap lurus seperti elang mengunci mangsa. Saya Serka Laila Hidayanti, TNI Ed. Kalian pikir bisa seenaknya memeras warga? Adik saya bukan ATM kalian. Mendengar kata TNI, wajah Adi Permana sempat berubah. Tapi cepat ia kembalikan senyum sinisnya. Mau main hukum sama saya? Kalau gitu, besok saya kasih pelajaran. Ia melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Mbak, dengar ya, di sini saya yang atur. Bayar, atau motor itu saya jual. Saat itulah sesuatu dalam diri Laila meledak. Dengan gerakan terlatih, ia memelintir lengan Adi Permana ke belakang dan mendorongnya hingga terhuyung ke dinding. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar napas berat Adi Permana. Aksi serka Laila di kantor polisi itu ternyata direkam oleh beberapa orang warga dan juga wartawan. Video singkat aksi Laila menyebar seperti api di media sosial. Tagar "Nips polisi trending" memecah publik. Ada yang memuji keberanian Laila, ada pula yang menuduhnya arogan. Adi Permana, yang harga dirinya terluka, berbisik pada anak buahnya. Cari tahu semua tentang Laila. Saya mau dia minta maaf, atau motor itu saya bakar. Sementara itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila duduk di teras dengan wajah keras. Alex,
Kalau orang seperti Adi Permana dibiarkan, mereka tak akan pernah berhenti, ujarnya. Tapi di hati, ia tahu konsekuensinya besar. Ponsel Ibu Nurhayati berbunyi, video viral itu sudah ditonton ribuan kali. Laila, ini bahaya. Nanti komandanmu tahu. Ibu Nurhayati gemetar. Saya tidak salah, Bu. Mereka yang harus bertanggung jawab, jawab Laila, lalu memakai topi dinasnya. Besok kita ke Polsek lagi. Motor itu harus pulang. 18 Mei 2025. Polsek Cipanas ramai dikerumuni warga dan media. Laila masuk dengan langkah tegap, kali ini didampingi Mayor Yunus komandannya dari Kodim. Brigadir Adi Permana, ujar Mayor Yunus dengan suara berat. Saya dengar anak buah saya bermasalah di sini. Tapi sepertinya, masalah sebenarnya adalah Anda. Adi Permana berkeringat dingin. Itu cuma denda administrasi, Pak. Anak itu tidak punya SIM. Mayor Yunus tak bergeming. Tunjukkan surat tilangnya. Atau saya panggil Provos, polisi militer, untuk memeriksa seluruh operasi Polsek ini. Kata Provos membuat Adi Permana gemetar. Ia tahu praktik kotor selama ini akan terbongkar. Di luar, warga bersorak saat Laila mendorong motor Alex keluar. Hidup TNI, teriak seseorang. Tapi Laila hanya tersenyum tipis. Ia tahu pertarungan belum benar-benar selesai. Malam itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila memandang foto almarhum ayahnya. Ayah, apa aku di jalan yang benar? Gumamnya. Sementara di warung kopi, Adi Permana berbisik pada Haji Yusuf perantara liciknya. Gunakan media dan pengacara. Saya mau Laila hancur. Tapi Romli menggeleng. Brigadir, TNI bukan lawan sembarangan. Warga sudah mulai berani bicara. Di Bandung, Laila bersiap menghadapi pemeriksaan Polda. Letnan Hotman, pengacaranya, berpesan. Serka, ini bukan cuma soal Anda dan Adi Permana. Ada kepentingan besar di belakangnya. Laila mengangguk. Saya siap, Pak. Asal kebenaran yang menang. Di bawah terik matahari Cianjur, debu jalanan di depan Polsek Cipanas berterbangan setiap kali angkot melintas. Hari itu, 17 Mei 2025, suasana kantor polisi kecil itu tampak biasa saja. Beberapa petugas lalu lintas duduk di pos jaga mengobrol sambil menyeruput kopi. Di sudut ruangan, Brigadir Adi Permana, polisi berbadan gendut dengan wajah merah dan kumis tebal, bersandar di kursi dengan kaki terangkat di atas meja. Seragamnya tampak sesak, kancingnya nyaris lepas, dan sorot matanya penuh keangkuhan. Di kantor ini, Adi Permana adalah raja kecil yang tak tersentuh, dikenal karena sikap arogan dan tangan besinya dalam urusan administrasi jalanan. Pagi itu, di sebuah gang sempit di Kampung Cibadat, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Alex bergegas mengendarai motornya yang sedikit berderit. Alex adalah adik dari Serka Laila Hidayanti, seorang anggota TNI berusia 29 tahun yang sedang bertugas di Kodim Cianjur. Dengan wajah penuh keringat, Alex buru-buru menuju pasar untuk mengantar pesanan catering ibunya. Namun di perempatan dekat Polsek Cipanas, motornya tiba-tiba dicegat. Turun, mana SIM, bentak Brigadir Adi Permana yang tiba-tiba muncul dari balik pohon mangga bersama dua anak buahnya. Alex yang memang belum punya SIM hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar memegang setang motor. Maaf, Pak, saya buru-buru. Ini motor cuma buat antar catering, ujarnya pelan, berharap ada sedikit belas kasihan. Adi Permana tertawa kecil, suaranya menggema seperti ejekan. Buru-buru, alasan klasik. Motor ini kami sita. Mau ambil? Datang ke kantor besok bawa dokumen lengkap dan uang administrasi. Matanya menyipit, dan Alex tahu persis apa arti administrasi itu. Motor Alex diseret ke halaman Polsek, dan pemuda itu hanya bisa pulang dengan angkot, wajahnya penuh rasa malu dan cemas. Di rumah, ibunya, seorang janda bernama Ibu Nurhayati, langsung panik mendengar kabar itu.
Motor itu adalah tulang punggung usaha catering mereka. Tanpa motor, pesanan pelanggan tak bisa diantar. Alex dengan berat hati menghubungi kakaknya, Laila, yang sedang berada di barak. Laila Hidayanti bukan wanita sembarangan. Berpostur tegap dengan rambut pendek rapi dan mata tajam, ia dikenal di satuan TNI-nya sebagai sosok yang tak kenal kompromi soal keadilan. Lahir dan besar di desa di kaki Gunung Gede, Laila mewarisi jiwa keras khas orang Sunda, pantang menyerah dan penuh harga diri. Namun di balik seragam militernya, ia adalah kakak yang sangat menyayangi Alex, adik satu-satunya. Kak, motornya disita polisi. Katanya harus bayar banyak buat ambil lagi. Aku nggak tahu caranya ngomong sama mereka. Suara Alex terdengar parau melalui telepon. Laila menggenggam ponselnya erat, rahangnya mengeras. Berapa yang mereka minta? 2 juta, Kak, jawab Alex pelan. Katanya buat biaya administrasi dan denda. Suara Laila meninggi, amarahnya mulai membuncah. Motor butut itu harganya enggak sampai segitu. Tunggu aku, besok aku ke sana. Keesokan paginya, Laila, masih mengenakan seragam loreng TNI, melangkah masuk ke halaman Polsek Cipanas. Langkahnya tegas, sepatu botnya menggetarkan tanah. Di belakangnya, Alex mengikuti dengan wajah cemas. Di dalam kantor, Brigadir Adi Permana sedang duduk santai memainkan pulpen. Melihat Laila, ia hanya melirik sekilas. "Permisi, apa ini?" Datang rame-rame, ujarnya dengan nada meremehkan. "Mau ambil motor? Bayar dulu 2 juta rupiah. Urusan selesai." Laila mendekat, berdiri tepat di depan meja Adi Permana. Suaranya dingin tapi penuh tekanan. 2 juta untuk apa? Motor itu disita tanpa surat tilang resmi. Adik saya cuma lupa bawa SIM, bukan maling. Mana dasar hukumnya? Adi Permana tertawa keras. "Dasar hukum? Ini wilayah saya, Mbak. Mau ribut? Silakan, tapi motor enggak bakal keluar tanpa uang." Ia bangkit dari kursi, tubuhnya yang besar mencoba mengintimidasi. 2 polisi lain di ruangan itu tersenyum sinis. Tapi Laila tak gentar. Matanya menatap lurus seperti elang mengunci mangsa. "Saya Serka Laila Hidayanti, TNI Ed. Kalian pikir bisa seenaknya memeras warga? Adik saya bukan ATM kalian." Mendengar kata TNI, wajah Adi Permana sempat berubah, tapi cepat ia kembalikan senyum sinisnya. "Mau main hukum sama saya? Kalau gitu, besok saya kasih pelajaran." Ia melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa senti. "Mbak, dengar ya, di sini saya yang atur. Bayar, atau motor itu saya jual." Saat itulah sesuatu dalam diri Laila meledak. Dengan gerakan terlatih, ia memelintir lengan Adi Permana ke belakang dan mendorongnya hingga terhuyung ke dinding. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar napas berat Adi Permana. Aksi Serka Laila di kantor polisi itu ternyata direkam oleh beberapa orang warga dan juga wartawan. Video singkat aksi Laila menyebar seperti api di media sosial. Tagar "Nips Polisi" trending, memecah publik. Ada yang memuji keberanian Laila, ada pula yang menuduhnya arogan. Adi Permana, yang harga dirinya terluka, berbisik pada anak buahnya, "Cari tahu semua tentang Laila. Saya mau dia minta maaf, atau motor itu saya bakar." Sementara itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila duduk di teras dengan wajah keras. "Alex, kalau orang seperti Adi Permana dibiarkan, mereka tak akan pernah berhenti," ujarnya. Tapi di hati, ia tahu konsekuensinya besar. Ponsel Ibu Nurhayati berbunyi. Video viral itu sudah ditonton ribuan kali. "Laila, ini bahaya. Nanti komandanmu tahu." Ibu Nurhayati gemetar. "Saya tidak salah, Bu. Mereka yang harus bertanggung jawab," jawab Laila, lalu memakai topi dinasnya. "Besok kita ke Polsek lagi. Motor itu harus pulang." 18 Mei 2025, Polsek Cipanas ramai dikerumuni warga dan media.
Laila masuk dengan langkah tegap, kali ini didampingi Mayor Yunus komandannya dari Kodim. Brigadir Adi Permana, ujar Mayor Yunus dengan suara berat, saya dengar anak buah saya bermasalah di sini. Tapi sepertinya, masalah sebenarnya adalah Anda. Adi Permana berkeringat dingin. Itu cuma denda administrasi, Pak. Anak itu tidak punya SIM. Mayor Yunus tak bergeming. Tunjukkan surat tilangnya. Atau saya panggil provos, polisi militer, untuk memeriksa seluruh operasi Polsek ini. Kata provos membuat Adi Permana gemetar. Ia tahu praktik kotor selama ini akan terbongkar. Di luar, warga bersorak saat Laila mendorong motor Alex keluar. Hidup TNI, teriak seseorang. Tapi Laila hanya tersenyum tipis. Ia tahu pertarungan belum benar-benar selesai. Malam itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila memandang foto almarhum ayahnya. Ayah, apa aku di jalan yang benar? Gumamnya. Sementara di warung kopi, Adi Permana berbisik pada Haji Yusuf perantara liciknya. Gunakan media dan pengacara. Saya mau Laila hancur. Tapi Romli menggeleng. Brigadir, TNI bukan lawan sembarangan. Warga sudah mulai berani bicara. Di Bandung, Laila bersiap menghadapi pemeriksaan Polda. Letnan Hotman, pengacaranya, berpesan, Serka, ini bukan cuma soal Anda dan Adi Permana. Ada kepentingan besar di belakangnya. Laila mengangguk. Saya siap, Pak. Asal kebenaran yang menang. Di bawah terik matahari Cianjur, debu jalanan di depan Polsek Cipanas berterbangan setiap kali angkot melintas. Hari itu, 17 Mei 2025, suasana kantor polisi kecil itu tampak biasa saja. Beberapa petugas lalu lintas duduk di pos jaga mengobrol sambil menyeruput kopi. Di sudut ruangan, Brigadir Adi Permana, polisi berbadan gendut dengan wajah merah dan kumis tebal, bersandar di kursi dengan kaki terangkat di atas meja. Seragamnya tampak sesak, kancingnya nyaris lepas, dan sorot matanya penuh keangkuhan. Di kantor ini, Adi Permana adalah raja kecil yang tak tersentuh. Dikenal karena sikap arogan dan tangan besinya dalam urusan administrasi jalanan. Pagi itu, di sebuah gang sempit di kampung Cibadat, seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Alex bergegas mengendarai motornya yang sedikit berderit. Alex adalah adik dari Serka Laila Hidayanti, seorang anggota TNI berusia 29 tahun yang sedang bertugas di Kodim Cianjur. Dengan wajah penuh keringat, Alex buru-buru menuju pasar untuk mengantar pesanan catering ibunya. Namun di perempatan dekat Polsek Cipanas, motornya tiba-tiba dicegat. Turun, mana SIM? Bentak Brigadir Adi Permana yang tiba-tiba muncul dari balik pohon mangga bersama dua anak buahnya. Alex yang memang belum punya SIM hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar memegang setang motor. Maaf, Pak, saya buru-buru. Ini motor cuma buat antar catering, ujarnya pelan, berharap ada sedikit belas kasihan. Adi Permana tertawa kecil, suaranya menggema seperti ejekan. Buru-buru, alasan klasik. Motor ini kami sita. Mau ambil? Datang ke kantor besok bawa dokumen lengkap dan uang administrasi. Matanya menyipit, dan Alex tahu persis apa arti administrasi itu. Motor Alex diseret ke halaman Polsek, dan pemuda itu hanya bisa pulang dengan angkot, wajahnya penuh rasa malu dan cemas. Di rumah, ibunya, seorang janda bernama Ibu Nurhayati, langsung panik mendengar kabar itu. Motor itu adalah tulang punggung usaha catering mereka. Tanpa motor, pesanan pelanggan tak bisa diantar. Alex dengan berat hati menghubungi kakaknya, Laila, yang sedang berada di barak. Laila Hidayanti bukan wanita sembarangan. Berpostur tegap dengan rambut pendek rapi dan mata tajam, ia dikenal di satuan TNI-nya sebagai sosok yang tak kenal kompromi soal keadilan. Lahir dan besar di desa di kaki Gunung Gede, Laila mewarisi jiwa keras khas orang Sunda, pantang menyerah dan penuh harga diri. Namun di balik seragam militernya, ia adalah kakak yang sangat menyayangi Alex, adik satu-satunya.
Kat, motornya disita polisi. Katanya harus bayar banyak buat ambil lagi. Aku nggak tahu caranya ngomong sama mereka. Suara Alex terdengar parau melalui telepon. Laila menggenggam ponselnya erat. Rahangnya mengeras. Berapa yang mereka minta? 2 juta, Kat, jawab Alex pelan. Katanya buat biaya administrasi dan denda. Suara Laila meninggi, amarahnya mulai membuncah. Motor butut itu harganya enggak sampai segitu. Tunggu aku, besok aku ke sana. Keesokan paginya, Laila, masih mengenakan seragam loreng TNI, melangkah masuk ke halaman Polsek Cipanas. Langkahnya tegas, sepatu botnya menggetarkan tanah. Di belakangnya, Alex mengikuti dengan wajah cemas. Di dalam kantor, Brigadir Adi Permana sedang duduk santai memainkan pulpen. Melihat Laila, ia hanya melirik sekilas. "Permisi, apa ini? Datang rame-rame," ujarnya dengan nada meremehkan. "Mau ambil motor? Bayar dulu 2 juta rupiah. Urusan selesai." Laila mendekat, berdiri tepat di depan meja Adi Permana. Suaranya dingin tapi penuh tekanan. 2 juta untuk apa? Motor itu disita tanpa surat tilang resmi. Adik saya cuma lupa bawa SIM, bukan maling. Mana dasar hukumnya? Adi Permana tertawa keras. "Dasar hukum? Ini wilayah saya, Mbak. Mau ribut? Silakan, tapi motor enggak bakal keluar tanpa uang." Ia bangkit dari kursi, tubuhnya yang besar mencoba mengintimidasi. 2 polisi lain di ruangan itu tersenyum sinis. Tapi Laila tak gentar. Matanya menatap lurus seperti elang mengunci mangsa. "Saya Serka Laila Hidayanti, TNI Ed. Kalian pikir bisa seenaknya memeras warga? Adik saya bukan ATM kalian." Mendengar kata TNI, wajah Adi Permana sempat berubah. Tapi cepat ia kembalikan senyum sinisnya. "Mau main hukum sama saya? Kalau gitu, besok saya kasih pelajaran." Ia melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa senti. "Mbak, dengar ya, di sini saya yang atur. Bayar, atau motor itu saya jual." Saat itulah sesuatu dalam diri Laila meledak. Dengan gerakan terlatih, ia memelintir lengan Adi Permana ke belakang dan mendorongnya hingga terhuyung ke dinding. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar napas berat Adi Permana. Aksi Serka Laila di kantor polisi itu ternyata direkam oleh beberapa orang warga dan juga wartawan. Video singkat aksi Laila menyebar seperti api di media sosial. Tagar "Nifs Polisi" trending, memecah publik. Ada yang memuji keberanian Laila, ada pula yang menuduhnya arogan. Adi Permana, yang harga dirinya terluka, berbisik pada anak buahnya, "Cari tahu semua tentang Laila. Saya mau dia minta maaf, atau motor itu saya bakar." Sementara itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila duduk di teras dengan wajah keras. "Alex, kalau orang seperti Adi Permana dibiarkan, mereka tak akan pernah berhenti," ujarnya. Tapi di hati, ia tahu konsekuensinya besar. Ponsel Ibu Nurhayati berbunyi. Video viral itu sudah ditonton ribuan kali. "Laila, ini bahaya. Nanti komandanmu tahu." Ibu Nurhayati gemetar. "Saya tidak salah, Bu. Mereka yang harus bertanggung jawab," jawab Laila, lalu memakai topi dinasnya. "Besok kita ke Polsek lagi. Motor itu harus pulang." 18 Mei 2025, Polsek Cipanas ramai dikerumuni warga dan media. Laila masuk dengan langkah tegap, kali ini didampingi Mayor Yunus komandannya dari Kodim. "Brigadir Adi Permana," ujar Mayor Yunus dengan suara berat, "saya dengar anak buah saya bermasalah di sini. Tapi sepertinya, masalah sebenarnya adalah Anda." Adi Permana berkeringat dingin. Itu cuma denda administrasi, Pak. Anak itu tidak punya SIM." Mayor Yunus tak bergeming. "Tunjukkan surat tilangnya, atau saya panggil provos, polisi militer, untuk memeriksa seluruh operasi Polsek ini." Kata provos membuat Adi Permana gemetar.
Ia tahu praktik kotor selama ini akan terbongkar. Di luar, warga bersorak saat Laila mendorong motor Alex keluar. "Hidup TNI!" teriak seseorang. Tapi Laila hanya tersenyum tipis. Ia tahu pertarungan belum benar-benar selesai. Malam itu, di rumah Ibu Nurhayati, Laila memandang foto almarhum ayahnya. "Ayah, apa aku di jalan yang benar?" gumamnya. Sementara di warung kopi, Adi Permana berbisik pada Haji Yusuf perantara liciknya. "Gunakan media dan pengacara. Saya mau Laila hancur." Tapi Romli menggeleng. "Brigadir, TNI bukan lawan sembarangan." Warga sudah mulai berani bicara. Di Bandung, Laila bersiap menghadapi pemeriksaan Polda. Letnan Hotman, pengacaranya, berpesan, "Serka, ini bukan cuma soal Anda dan Adi Permana. Ada kepentingan besar di belakangnya." Laila mengangguk. "Saya siap, Pak. Asal kebenaran yang menang." Kisah ini hanyalah sepotong perjalanan dari banyak kisah hidup di luar sana. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Jangan lupa subscribe Sebaris Kisah untuk kisah seru lainnya.